Dengerin baik-baik ya. Paul Heyman tuh nggak salah apa-apa di WrestleMania 41. Serius? Gak percaya? Ayo kita bedah momen ini bareng-bareng. Kita ulik dari awal sampai akhir. Karena begitu kalian lihat gambaran keseluruhan, mungkin kalian bakal setuju sama opiniku. Let's go. WrestleMania 41 hari pertama gila banget. Kita punya CM Punk, Seth Rollins, Roman Reigns, main event triple threat yang berasa kayak 10 tahun cerita akhirnya dikelarin di satu ring. Dan di sisi Punk, siapa lagi kalau bukan Paul Heyman, sang mastermind, tukang tarik benang, orang yang bisikin strategi ke legenda-legenda dan monster-monster WWE. Punk nyebut dia sahabat terbaik. Nah, kalau kalian udah nonton cukup lama, kalian pasti ngerti. Itu tuh udah red flag di dunia sinematik Paul Heyman. Tapi masih aja banyak yang gak nyangka. Coba bayangin, CM Punk akhirnya dapat main event WrestleMania. Ada penampilan live dari Living Colour, penonton meledak, dendam panjang sama WWE, cerita comebacknya, cedera tahun lalu. Ini tuh momen redemptionnya dia, momen WrestleMania yang ditunggu-tunggu. Dan yang nemenin dia, Paul freaking Heyman. Orang-orang ikut ke bawah feel-nya, kayak wah, mungkin ini emang waktunya Punk menang. Tapi ini WrestleMania bruv, dan kalau ada satu pelajaran yang kita pelajari selama ini, ending cerita dongeng itu cuma buat yang naif. Punk sama Rollins udah ribut lebih dari setahun. Punk menang duluan, terus Rollins balas dendam di Steel Cage match yang brutal. Roman tiba-tiba masuk ke drama itu di Royal Rumble. Tapi twistnya, Paul Heyman yang nyambungin mereka semua. Tahun lalu, Punk bantu Roman di War Games. Nah, dia pakai utang budi itu buat minta Heyman jadi pendampingnya di pertandingan ini. Dan di situ, bro, bibit pengkhianatan mulai ditanam. Kalian pikir Roman itu bakal oke-oke aja? Enggak lah. Kalian bisa lihat di matanya waktu Punk keluar bareng Heyman. The Tribal Chief tuh sakit hati, bingung, ngerasa dihianatin. Tapi tahu nggak? Paul Heyman punya alasan kuat buat jalan bareng sama Punk. Dia itu cuma mau bayar utang. Heyman di sini lagi main catur, terapin strategi. Dia ini bukan orang yang setia. Dia itu orang yang licik dan penuh perhitungan. Udah 3 jam WrestleMania, penonton makin panas, emosi makin naik. Kalian bisa ngerasain ada sesuatu yang gede bakal terjadi. Rollins masuk, Roman nyusul, dan akhirnya CM Punk ditemenin Paul Heyman. Tegangannya udah kayak kabel putus. Awal pertandingan, Punk turun dari ring, bisik-bisik sama Heyman. Sementara Roman dan Rollins ribut. Mencurigakan, iya banget. Tapi ini klasik Punk, main games level dewa. Terus boom, matchnya pecah. Finisher berterbangan. Roman nge-spear Punk, Punk kasih GTS ke Rollins. Rollins nge-curb stomp Roman, tubuh berserakan. Dan tiba-tiba, kamera ke Heyman. Disitulah pertandingan sesungguhnya dimulai. Paul Heyman ambil kursi, penonton meledak, komentator panik, dan ini nih titik baliknya. Dia bakal bantu Punk kembali ke Roman atau sesuatu yang gak kita sangka. Dia kasih kursi ke Punk, penonton bersorak. Terus bam, low blow. Heyman ngehianatin CM Punk. Tapi itu belum klimaksnya. Dia lihat ke Roman, si Tribal Chief, dan suruh hajar Seth pakai kursi juga. Tapi pas Roman maju, Roman kena low blow juga. Duh, ini orang ngehianatin 2 orang dalam 30 detik. Itu rekor sih. Seth ambil kursi itu dari tangan Heyman, curb stomp, 1, 2, 3. Seth Rollins menang pertandingan main event di WrestleMania 41. Dan Heyman berdiri di tengah kehancuran kayak raja yang baru bakar 2 kerajaan sekaligus. Sekarang kita ngomong logika. Heyman ini gak jahat. Dia itu survivor. Lihat aja sejarahnya. Punk cabut ninggalin dia di tahun 2014, ngeghosting parah. Roman ngebiarin Heyman tersiksa sama Solo Sikoa. Heyman gak dijaga, dilupain gitu aja. Mereka ini gak pernah hargain usahanya Heyman. Mereka manfaatin dia, jadi senjata, jadi pajangan, jadi corong, tapi bukan sebagai manusia. Jadi pas Heyman lihat Seth Rollins, seseorang yang apapun omongan kalian soal dia, Seth gak pernah cabut, gak pernah nyerah, selalu fight walau diteriakin. Dia lihat orang yang ngerti harga dari loyalitas. Paul Heyman gak ngehianatin Punk atau Roman, Roman dan Punk lah yang ngehianatin Heyman duluan. Dan sekarang nih yang makin seru. Seth dan Heyman jadi duo bahaya sih, tapi jujur deh, berapa lama itu bakal awet? Kalau kalian tahu sejarah Rollins, kalian ngerti dia gak gampang percaya siapapun. Punk belum kelar, gak mungkin dia dapat main eventnya, tapi sekarang dia punya sesuatu yang lebih. Alasan buat jadi versi tergila dari dirinya. John Cena juga udah nunggu di belakang panggung, itu pertandingan yang tinggal ditulis saja. Roman Reigns, dia pasti balas dendam. Kalian pikir seorang Tribal Chief bakal diem aja?
Bisa jadi kita bakal lihat evolusi terakhir dari Roman Reigns, dan itu ngeri. Tapi Heyman balik ke tempat yang paling dia kuasai, di balik layar, narik benang, ngerancang skema, mainin semua orang kayak bidak satu di papan yang kebakar. Jadi ngomong bareng aku sekarang, Paul Heyman tuh nggak salah apa-apa. Dia cuma ngelakuin satu hal yang terbaik buat Paul Heyman. Dan di dunia gulat profesional, itu satu-satunya langkah yang bisa bikin kamu bertahan. Seth Rollins mungkin menangin pertandingannya, tapi Paul Heyman itu menangin perangnya. Sekarang aku mau tanya ke kalian semua, sebenarnya siapa nih yang jahat di drama ini? Komen pendapat kalian di kolom komentar. Yaudah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini, karena aku pengen 15.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we play incognito, forbidden fire on Nico, burning for love we can hold, I wish we were impossible. Yeah, we play incognito.